Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode Euler modifikasi matematika teknik kimia dengan beranggotakan Ervan Arjani, Farah Laili, Nur Hidayati, Nur Fitriana, Rizky Chandra, dan Risma Alma dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Pastuti STMT dan Ibu Eka Lutfi Septiani STMT. Dengan introduction, suatu persamaan yang mengandung turunan-turunan dari suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel-variabel bebas disebut dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat diklarifikasikan berdasarkan tipe, order, dan linearity. Pada teknik kimia sering menjumpai persoalan yang berhubungan dengan persamaan diferensial, seperti pada hukum-hukum dasar fisika, mekanika, listrik, dan termodinamika biasanya didasarkan pada perubahan sifat fisik dan keadaan sistem. Misalnya, hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebagai laju perubahan kecepatan setiap waktu, atau A sama dengan dV per dt. Hukum termodinamika, yaitu flux panas sama dengan min K delta T per dx, dengan K konduktivitas panas dan T adalah suhu. Hukum Faraday atau beda tegangan sama dengan L dikali dI per dt, dengan L sama dengan induktansi dan I sama dengan arus. Dengan mengintegralkan persamaan diferensial, dihasilkan fungsi matematika yang menjelaskan keadaan spasial dan temporal sebuah sistem, dinyatakan dalam percepatan, energi, massa, atau tegangan. Persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan salah satu metode, yaitu metode Euler modifikasi. Metode Euler modifikasi merupakan penyelesaian dalam persamaan diferensial proses untuk mencari nilai fungsi y pada titik x tertentu dari persamaan diferensial biasa f pada variabel x dan y. Adapun metode Euler modifikasi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan akibat pemilihan H, atau juga bisa digunakan jika terdapat suatu persamaan yang sulit diselesaikan. Selanjutnya masuk di rumus metode Euler modifikasi, di mana yang pertama saya akan menjelaskan di grafiknya terlebih dahulu. Nah, di grafik ini pertama kita menggambarkan X0 dan Y0, di mana ini keadaan utamanya. Kemudian kita menggambarkan X1-nya terlebih dahulu dengan cara mencarinya dengan rumus X0 ditambah H. Kemudian kita bisa mencari Y1-nya dengan rumus metode Euler modifikasi. Nah, metode Euler modifikasi sendiri ini menggunakan prinsip trapezoidal, di mana maksud saya dengan prinsip di mana bangun trapesium. Jadi di bawah kurvanya itu menggunakan rumus luas trapesium, sehingga di rumusnya dituliskan tan theta sama dengan setengah dy per dxp ditambah dy per dxy. Kemudian selanjutnya dimasukkan persamaan dy per dx-nya, di mana y aksen 0 itu berarti menggunakan x0 dan y0 ditambah dengan y aksen n plus 1. Selanjutnya yn plus 1 sama dengan yn ditambah h tan theta. Tan theta-nya kita masukkan, sehingga persamaan utama dari metode Euler modifikasi ini yaitu yn plus 1 sama dengan yn ditambah h per 2 y aksen n ditambah y aksen n plus 1. Dimana algoritmanya sendiri yang pertama xn sama dengan itu ditetapkan, kemudian yang kedua yn sama dengan pada saat pertama kali, yaitu initial condition yang sudah diketahui. Sehingga untuk mencari y aksen n, kita memasukkan persamaan diferensialnya, seperti contoh y aksen n sama dengan x plus y. Jadi x plus y-nya ini kita masukkan xn dan yn. Kemudian di poin keempat yaitu H dikali Y aksen N. Nah, hanya ini kita ketahui nanti di soal biasanya dikali dengan Y aksen N. Yang kelima, YN plus 1 pada baris pertama di setiap X, mengikuti persamaan Euler, yang dimana di Euler sendiri rumusnya yaitu YN plus 1 sama dengan YN ditambah H dikali Y aksen
aksen N. Nah, ini baru masuk ke modifikasinya. Yang di poin 6, Y aksen N plus 1 sama dengan mengikuti persamaan diferensialnya. Tapi nilai X yang dimasukkan adalah X plus H, dan Y yang dimasukkan adalah YN plus 1. Karena Y aksen N plus 1, jadi kita menambahkan X yang digunakan adalah X plus H, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana mencari X adalah XN sama dengan XN plus 1 sama dengan XN ditambah H, seperti itu. Dan selanjutnya di poin ke-7, Y aksen average, kita hitung dengan menggunakan rumus Y aksen N ditambah Y aksen N plus 1 dibagi 2. Kemudian selanjutnya kita mencari H Y aksen average sama dengan H dikali dengan Y aksen average. Nah, kemudian di X yang sama kita masih menghitung, tapi untuk menghitung hingga H aksen average H dikali aksen average-nya nanti konstan. Jadi di poin 9 ini YN plus 1 sama dengan dihitung mengikuti metode Euler modifikasi, yaitu YN plus 1 sama dengan YN ditambah H Y aksen average. Kembali ke tahap 6 sampai 9 sampai nilai H Y aksen average-nya konstan, baru kita ke next X yang berikutnya. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama, yaitu sebuah persamaan isotermal tekanan konstan reaktor batch mengikuti reaksi sebagai berikut. A menjadi 2P, di mana R yaitu 0,1 Ca⁻² gram mol liter second, kemudian mula-mula reaktor mengandung 0,01 gram mol dari gas inert pada volume 0,5 liter. Tentukan volume reaktor setelah 0,5 detik reaksi, dan reaktor dijalankan pada unsteady state dengan persamaan mole balance pada komponen A di reaktor. dNA per dt sama dengan V min R sama dengan min 0,1 Na per V. Sehingga persamaannya, di mana dapat diasumsikan sebagai gas ideal, maka V sama dengan V0 NT per NT0 sama dengan 0,5 dalam kurung 0,01 ditambah Na ditambah 2 dikali 0,01 min Na dibagi dengan 0,02. Sehingga dengan dimasukkan menjadi 0,075 min 25 Na. Kemudian memasukkan nilai V pada rumus dNA per dt sama dengan V min R sama dengan min 0,1 Na per V, sehingga menjadi 0,1 Na pangkat 2 per 0,75 min 25 Na. Dari persamaan yang sudah diperoleh, kita masuk ke tabelnya, kita sesuai dengan algoritmanya, di mana dengan Tn awalnya yaitu 0 dan N-nya yang pertama, Na 0-nya itu adalah 1. Jadi ini sudah diketahui ya. Nah, selanjutnya di Na aksen N, yaitu menggunakan rumus, ya memasukkan persamaan diferensialnya. Jadi 0,1 dikali Na kuadrat, Na-nya yaitu yang 1 itu dikuadratkan, dibagi dengan 0,75, dikurangi 25 Na yang 1 itu. Selanjutnya, mencari Na aksen N, di mana dengan rumus H dikali Na aksen N. Selanjutnya, Na N di plus 1 dengan rumus NaN ditambah HNa aksen N. Selanjutnya di Na aksen N plus 1 yaitu Tn. Tn-nya itu adalah yang 0 itu ditambah dengan NaN plus 1 yang sudah dihitung tadi, kemudian ditambah dengan hanya adalah 0,1. Kemudian Na aksen average kita hitung dengan rumus, yaitu Na aksen N dibagi dengan ditambah dengan Na aksen N plus 1 dibagi 2. Selanjutnya, di HNA aksen average itu kita tinggal kalikan saja, hanya H tadi yang 0,1 dikalikan dengan Na aksen average. Selanjutnya, kita menghitung yang kedua tadi yang sesuai dengan algoritmanya, kita tetap menghitung dengan persamaan Euler modifikasi. Nah, jadi Na aksen N ditambah H dikali Na aksen average. Jadi Na aksen average-nya kita pakai yang
TN0 yang sudah diketahui itu di samping, kemudian NA aksen N sama. Jadi nanti di sini kita menghitungnya NA aksen N-nya itu kita kunci ketika kita menghitung menggunakan Excel. Dan rumus selanjutnya juga sudah sama, kita hitung pada TN0 ini hingga HNA aksen average-nya itu konstan. Baru kita bisa mengganti di TN selanjutnya hingga TN sesuai dengan yang diminta, yaitu pada waktu 0,5 detik. Selanjutnya, perhitungan TN pada 0,4 dan 0,5 mengikuti dari perhitungan sebelumnya. Sehingga kita dapat menghitung V dengan rumus 0,75 min 25 NA. Jadi NA-nya tinggal dimasukkan 0,0265 sehingga menjadi 0,75 dikurangi dengan 0,6631 sehingga menjadi V sama dengan 0,086. Baik, selanjutnya saya masuk ke persoalan yang kedua. Jika air dihabiskan dari sebuah tangki silinder vertikal dengan membuka katup pada bagian dasarnya, air akan mengalir dengan cepat ketika terisi penuh dan akan mengalir dengan lambat seterusnya sampai habis. Nilai di mana tinggi air turun yaitu dNA per dt sama dengan 10 minus 0,1 NA kuadrat dibagi dengan 50 plus 10 T, di mana NA sendiri sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Jadi pertanyaannya, hitunglah menggunakan metode Euler modifikasi dengan H sama dengan 0,1 untuk menentukan laju air. Baik, ditulis persamaannya, kemudian diketahui NA0-nya sama dengan 1, H sebesar 0,1, T0-nya sama dengan 0, kemudian menghitung X1 hingga X3. Nah, untuk X1 sendiri menggunakan rumus X0 ditambah H, sehingga mendapatkan X1 sama dengan 0,1. Kemudian X2 didapatkan sebesar 0,2 dan X3 didapatkan sebesar 0,3. Baik, selanjutnya kita memasukkan TN. Nah, TN sendiri ini dimasukkan sebesar 0. Untuk NaN-nya itu dimasukkan sebesar 1. Untuk NA aksen N ini dimasukkan ke dalam persamaannya sehingga mendapatkan 9,998. Bisa di next, Mbak. Kemudian, untuk HNA aksen N ini didapatkan dari H hanya sebesar 0,1, NA aksennya ini didapatkan sebesar 9,998, sehingga mendapatkan sebesar 0,998. Kemudian NaN plus 1 ini didapatkan dari rumus NaN plus HNA aksen N. Setelah itu kita menghitung NA aksen N plus 1, bisa di next, dari rumus H plus TN ditambah dengan NaN plus 1. Setelah itu kita menghitung NA aksen average dengan rumus H plus NA aksen N plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian kita menghitung HNA aksen average. Nah, pada didapatkan dari rumus NA aksen average dikalikan dengan H. Bisa di next. Setelah itu, pada baris pertama tadi menggunakan metode Euler. Nah, di baris kedua ini menggunakan metode Euler modifikasi. Dengan rumus NaN plus 1, NA aksen N plus HNA aksen average, kemudian NA aksen N plus 1 didapatkan dari rumus H plus TN ditambah NaN plus 1, kemudian NA aksen average ini didapatkan dari rumus NA aksen N plus NA aksen N plus 1 dibagi dengan 2, dan menghitung HN aksen average ini didapatkan dari rumus H kali NA aksen average. Nah, pada metode Euler modifikasi ini diberhentikan ketika nilai dari HNA aksen average ini dinyatakan konstan. Sehingga pada persoalan kedua ini, laju air yang didapatkan
ketika kita memasukkan di persamaannya sebesar 9,4709 meter kubik per second. Selanjutnya untuk contoh soal ketiga dengan soal model dinamik isotermis dengan reaktor second order atau order kedua memiliki reaksi dCA per dt sama dengan F per V dikali CAF dikurangi F per V dikali CA dikurangi K dikali CA kuadrat. Diturunkan seluruh persamaannya dengan dimasukkan F per V sama dengan 1 per min, CAF-nya sama dengan 1 mol per liter, dan K sama dengan 1 liter per mol min, sehingga didapatkan dCA per dt sama dengan 1 min CA kuadrat. Kemudian ditanya berapa konsentrasi pada detik ke 0,6. Dengan konsentrasi awal yaitu 0,125 dan nilai H sama dengan 0,1, kita hitung T-nya dengan rumus T0 plus H untuk T1 sehingga didapatkan 0,1 hingga menghitung T6 yaitu T5 plus H dan didapatkan 0,6. Berikut merupakan tahapan mengerjakan soal nomor 3 sama seperti teman-teman saya sebelumnya dan sama seperti algoritma di awal. Sehingga mendapatkan tabel perhitungan untuk nomor 3 ketika waktunya 0 dan konsentrasi awal adalah 0,125, dilakukan perhitungan yang sama dengan teman-teman sehingga didapatkan nilai CA aksen N, HCA aksen N, CAN plus 1, CA aksen N plus 1, CA aksen average, dan HCA aksen average. Kemudian untuk perhitungan baris kedua dilakukan sesuai kaidah perhitungan Euler modifikasi. Dan ke bawah dilakukan perhitungan langsung yang sama dengan baris kedua atau perhitungan Euler modifikasi. Ketika nilai sama, langsung dimasukkan ke dalam perhitungan CAN yang detik 0,1. Dilakukan seterusnya hingga mencapai CA pada 0,6 detik. Didapatkan hasil konsentrasinya yang terakhir pada 0,6 detik adalah 0,522 mol per liter. Perhitungan di bawah ini salah teman-teman karena pertanyaannya adalah konsentrasi pada 0,6 second sehingga langsung ketemu di perhitungan yang ada di tabel. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup diskusi di kelas Matematika Teknik Kimia 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.